terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Di pagi hari ini senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam program Sapa Sulsel yang akan menyajikan informasi dan juga perbincangan menarik dan inspiratif tentunya. Apa yang akan kita bahas di pagi ini saudara? Kita ketahui bahwa banyak sekali kaum perempuan yang kemudian terus bergerak melakukan kegiatan-kegiatan dan juga gerakan-gerakan untuk mendukung kaum perempuan dalam menjalankan kesehariannya dan juga menjalankan aktivitasnya begitu ya. Ada beberapa orang wanita yang kemudian mereka membuat sebuah gerakan yang menamakan diri Gerakan Perempuan di Makassar, yang kemudian kegiatan-kegiatannya menyasar terkait dengan kolaborasi dan mensupport perempuan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya sehari-hari. Kita ingin mengetahui apa sebenarnya perempuan di Makassar ini. Langsung saja kita bersama dengan Waude Surya Dharma. Selamat pagi Waude Surya Dharma. Apa kabar? Pagi. Alhamdulillah baik sekali. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan disapa. Selamat pagi, Sapa Sulsel. Okay. Senang sekali bisa hadir di sini lagi. Oke, baik. Nah, kali ini terima kasih sudah menyempatkan hadir di Studio Kompas TV Makassar ya. Baik, kita mulai. Ini menurut pandangan Waude Surya nih ya, Mbak Surya Dharma, kita tahu bahwa kaum perempuan banyak sekali nih di Makassar yang kemudian menjalankan aktivitas dan kegiatannya masing-masing begitu ya. Menurut pandangan Anda, keberadaan kaum perempuan apakah saat ini sudah mendapatkan tempat yang bagus di berbagai posisi, berbagai instansi, atau saat ini perempuan masih belum menduduki posisi-posisi pemangku kepentingan yang penting begitu ya, menurut pandangan Anda? Ya, baik Mas Insan. Jadi awal mula mungkin saya bisa cerita sedikit tentang awal mula dari kenapa hadir perempuan di Makassar. Karena saya juga secara pribadi baru bergabung dengan teman-teman di perempuan di Makassar. Jadi teman-teman di perempuan Makassar pertama-tama mereka hanya kampanye lewat online. Jadi mereka sebar seperti beberapa pertanyaan dan dimasukkan dalam story. Dan di situ ada beberapa pertanyaan tentang gimana sih perasaan mereka saat ini. Apakah mereka nyaman-nyaman saja atau seperti apa. Dan akhirnya dari kuesioner yang dibagikan lewat story, ketiga founder ini ada Dila salah satu dari Save Children, dan juga Kak Nunu dia dari Floating School, dan juga Yuli adalah salah satu mahasiswi yang sekarang baru saja sudah lulus dan telah mengikuti beberapa kegiatan. Dan akhirnya mereka membuat suatu kegiatan, dan kegiatan itu di mana dikumpulkan perempuan-perempuan baik yang sudah masih lajang maupun yang sudah menikah. Dan akhirnya banyak sekali masalah-masalah yang mungkin dilihat dari luar, dari kulit itu baik-baik saja, tapi ternyata masalah-masalah itu sangat complicated, dan bahkan mereka merasa butuh support dari perempuan-perempuan yang lain, dan akhirnya terbentuklah Perempuan di Makassar. Oke, berawal dari beberapa orang wanita yang kemudian membutuhkan support dari kaum perempuan yang lain begitu ya. Akhirnya terbentuklah Perempuan di Makassar ini begitu ya. Bentuk gerakan dan kegiatannya itu apa saja sebenarnya? Ya, baik. Dari untuk saat ini kita lebih kampanye untuk lewat online. Jadi mungkin teman-teman bisa buka di Perempuan di Makassar Instagram. Berapa pekan ini kita rutin untuk melakukan sebuah sharing. Jadi kita mengundang teman-teman yang sudah banyak bergelut di tentang keperempuanan. Misalnya saja kegiatan-kegiatan perempuan apakah di pedalaman, di perkotaan, dan kegiatan-kegiatan mereka secara baik dari beberapa background. Dan akhirnya dari sharing ini juga mereka berbagi apa sih yang telah mereka jalani, apa struggling mereka lalui, dan apa achievement yang mereka telah dapatkan. Jadi secara tidak langsung berarti memberikan pandangan bahwa ketika mereka bisa berjuang dari berbagai masalah yang mereka hadapi, si perempuan ini, dan akhirnya dapat achievement, ini membuka ruang untuk teman-teman yang lain. Bahkan mahasiswi-mahasiswi yang ikut pada saat sharing itu banyak yang bertanya dan banyak yang mendapatkan inspirasi. Apa saja sih yang sebenarnya yang dipertanyakan oleh kaum perempuan, khususnya yang masih usia-usia sekolah, usia-usia kuliah? Apa yang menjadi menjadi bahan pemikiran mereka
yang menjadi hal-hal yang mereka khawatirkan mungkin atau harapan mereka tentang kaum perempuan begitu? Ya, sangat banyak. Mungkin saya kasih garis besarnya adalah seperti ini. Biasanya mereka melihat ketika mereka aktif di luar, perempuan ini salah satunya Kak Yuli. Ketika Kak Yuli aktif di luar, bagaimana sih pandangan orang tua? Gimana membuat orang tua mengerti bahwa kegiatan-kegiatan di luar itu tidak hanya dilakukan, banyak manfaat yang dia dapatkan. Misalnya karena dia beraktivitas di luar, akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk ke Amerika mengikuti salah satu program, dan ini sebenarnya dia ingin sharingkan banyak anak-anak yang tahu tips dan triknya seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika perempuan nantinya ingin berpendidikan yang tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang bagus, dan akhirnya harus menikah misalnya, dan terjun ke menjaga anak dan juga misalnya memasak dan hal-hal yang lain, gimana sih untuk mengatur hal-hal yang seperti itu tetapi mereka juga bisa beraktivitas. Oke, baik. Jadi di situ didiskusikan begitu ya, dibicarakan bersama terkait bagaimana kaum perempuan ke depannya ketika menghadapi satu pilihan, apakah mereka harus melanjutkan pendidikan atau mengurus keluarga atau berkeluarga, ataukah ketika nanti mereka bekerja tapi juga keduanya harus menjalankan kewajiban mereka begitu ya, mengurus rumah tangga dan lain-lain begitu ya. Nah, kalau Anda sendiri melihat saat ini, apakah kaum perempuan tadi sudah sempat disinggung bahwa kuliah, mendapat beasiswa di luar negeri, kemudian bekerja. Anda melihat apakah kaum perempuan saat ini sudah menempati posisi-posisi strategis khususnya di Makassar atau di Indonesia pada umumnya begitu, ataukah kaum perempuan masih terpinggirkan dibanding dengan kaum laki-laki saat ini? Oke, baik. Kalau misalnya untuk lingkungan yang saya geluti sekarang, kebetulan saya sekarang bekerja sebagai pengajar di salah satu universitas di Makassar. Dan sebelum mengajar di tempat ini, saya di tempat yang lama yang saya melihat bahwa sebenarnya perempuan itu memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki, bahkan mereka mempunyai communication yang skill, mereka bisa melihat hal-hal yang detail yang biasanya masih belum terlihat, dan memiliki emosional dalam hal ini adalah mereka bisa merasakan hal-hal yang belum bisa tersentuh. Jadi misalnya saja di tempat saya yang dulu adalah ketua prodinya rata-rata semua ini adalah jurusan teknik, ketua prodinya seluruhnya adalah perempuan, dan bahkan saat ini dekannya adalah perempuan. Itu hal sama juga di tempat saya sekarang adalah ketua jurusannya perempuan dan juga sekretarisnya adalah perempuan. Dan bisa kita lihat bagaimana kaum perempuan ini pada saat mereka menjadi leader, dan memang banyak hal-hal misalnya seperti program yang dilaksanakan itu betul-betul tepat sasaran. Jadi Anda melihat memang di satu tempat posisi perempuan juga sudah menempati posisi-posisi yang strategis begitu ya. Dan kalau dari tim gerakan perempuan di Makassar ini itu terdiri dari berapa orang sih sebenarnya, dan fokus-fokus diskusi yang dilakukan itu apakah rutin setiap satu kali dalam sebulan atau bagaimana? Ya, baik. Teman-teman di perempuan di Makassar itu ada 5 orang saat ini. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk menerima. Jadi sebenarnya latar belakangnya adalah ketika perempuan-perempuan ini bertemu dan akhirnya mereka mempunyai visi dan misi yang sama. Jadi mereka sebenarnya adalah salah satu mereka punya, misalnya mereka berasal dari latar belakang berbeda, ada dari NGO, ada yang dari akademisi, ada yang dari komunitas. Jadi 5 yang berbeda dan terjun langsung ke masyarakat. Oke, baik. Nanti kita akan tanyakan dari sisi pandangan tim gerakan perempuan di Makassar ini, apa yang menjadi keresahan kaum perempuan menurut mereka saat ini begitu ya. Setelah jeda kita akan bahas, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kita ketahui bahwa kaum perempuan saat ini memang sudah berpikiran maju, lebih maju lagi begitu ya, dan tentunya tidak jarang kita melihat kaum perempuan menempati posisi yang strategis. Tapi apa yang sebenarnya menjadi keresahan banyak perempuan saat ini? Kita tanyakan kembali bersama dengan Surya Dharma, tim dari gerakan perempuan di Makassar.
Mbak Surya, kita ketahui bahwa perempuan juga tentu memiliki satu keluhan dan keresahan terkait dengan kondisi saat ini misalnya dan lain-lain. Dari banyak perempuan yang Anda temukan karena bergerak dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan, apa saja yang menjadi keresahan yang Anda lihat saat ini yang dirasakan oleh kaum perempuan? Ya, keresahannya kalau saat ini adalah kadang-kadang mereka ingin melakukan sesuatu hal, namun kadang-kadang ada seperti burdens, ada seperti halangan untuk melakukan seperti itu. Misalnya pada saat kegiatan focus group discussion yang dilakukan teman-teman perempuan di Makassar, seperti yang saya katakan tadi, mereka terbagi dua, yang masih lajang dan sudah menikah. Rata-rata misalnya yang masih lajang, mereka terkadang mendapatkan dilema. Misalnya mereka sudah bekerja dan mereka punya anak, tetapi ketika mereka harus bekerja lagi, itu ada suara-suara dari luar, mengapa harus bekerja, toh sudah punya anak dan lain-lain. Apalagi misalnya suaminya bisa mendukung. Tapi di sini kapasitas mereka yang ingin bereksplorasi. Nah, dari sini perempuan di Makassar ingin mengumpulkan perempuan-perempuan seperti ini yang mempunyai ability atau kemampuan, tetapi mereka masih bisa berkontribusi dengan keluarga. Mereka masih bisa punya waktu dengan keluarga. Tadi disampaikan bahwa banyak keresahan di mana kaum perempuan yang kemudian sudah menikah, memiliki anak, memiliki kemampuan juga untuk bekerja, mereka terganggu dengan anggapan dan juga pertanyaan dari orang-orang sekitar mengapa masih bekerja dan lain-lain begitu. Dalam hal ini ketika mereka mengeluarkan keluhan-keluhan seperti itu, apa sebenarnya yang harus mereka lakukan begitu dari tim gerakan perempuan di Makassar itu, memberikan masukan seperti apa dengan kaum perempuan seperti ini? Karena banyak nih kejadian orang-orang seperti ini yang mereka ingin tetap eksis dalam dunia pekerjaan, membantu perekonomian keluarga, tapi tentunya tidak boleh terlupakan dengan kewajiban mereka dalam mengurus rumah tangga dan lain-lain begitu. Baik. Jadi di perempuan di Makassar memiliki tiga main objektif. Jadi kita ada personal, interpersonal dan juga profesional. Dengan melihat isu perempuan yang dengan model seperti ini, biasanya kami melakukan pendekatan memberikan pendekatan interpersonal dan juga profesional. Jadi bagaimana mereka bagaimana mengutarakan pendapat dengan lingkungan, bagaimana mereka melihat lingkungannya, bagaimana mereka diberikan support system. Itu yang pertama. Setelah itu kita akan gali sebenarnya dari perempuan ini, ibu-ibu ini atau perempuan ini sebenarnya mereka punya potensi seperti apa, mereka tertarik atau minatnya seperti apa. Dari situ kita juga sebagai jembatan kita akan mencarikan misalnya orang-orang yang mempunyai bidang seperti itu dan kita koneksikan dengan mereka seperti itu. Jadi kita advokasinya lebih ke situ. Oke, begitu ya. Berarti tidak jarang dari perempuan di Makassar ini memberikan masukan, tetap bekerja, tidak melupakan kewajiban rumah tangga. Ada masukan seperti itu atau ada yang diberikan masukan keluar aja dari pekerjaan mengurus rumah tangga atau bagaimana? Jadi kita akan melihat, jadi kita lebih ke menggali dia minatnya seperti apa, maunya seperti apa, dan juga sebenarnya untuk keluarganya seperti apa. Dia lebih ke situ. Baik, lalu kemudian memberikan pendapat dan yang menentukan perempuan itu sendiri begitu ya. Baik. Nah, berikutnya kalian fokus pada gerakan-gerakan diskusi dan mensupport perempuan begitu ya. Biasanya perempuan yang seperti apa atau perempuan yang dalam kondisi bagaimana yang kemudian membutuhkan support dari gerakan tim perempuan di Makassar ini? Baik. Dari sekarang kita masih lebih ke diskusi secara online, lebih berkumpul-kumpul bersama untuk berdiskusi. Jadi dari perempuan di Makassar memiliki beberapa kelompok-kelompok teman-teman yang lain yang bisa kami ajak berdiskusi. Jadi saat ini supportnya adalah memberikan seperti saran dan juga dalam berbentuk seperti memberikan saran dalam bentuk komen lewat Instagram, dan kita menghadirkan teman-teman yang pernah ada dalam posisi itu dan akhirnya teman-teman ini sudah bisa berdiri, atau teman-teman kita biasanya menghadirkan orang-orang yang telah menekuni bidang-bidang keperempuanan, pemberdayaan perempuan. Jadi at least yang mendengarkan ataupun melihat bisa
belajar banyak dari situ. Ya. Karena ekspektasinya kita akan menuju ke advokasi. Baik. Nah, kalau pandangan teman-teman nih dari gerakan perempuan di Makassar, bagaimana Anda melihat terkait dengan pemberdayaan perempuan, khususnya mereka-mereka yang kemudian memasuki dunia kerja ataukah lain-lain begitu ya. Ini di Kota Makassar misalnya kita angkat. Apakah pemerintah saat ini menurut pandangan teman-teman saat ini sudah maksimal dalam proses dan gerakan pemberdayaan perempuan gitu? Oke, baik. Kalau misalnya masalah pemerintah, saya pikir pemerintah selalu bekerja keras bagaimana untuk memberikan wadah untuk perempuan. Dan apa yang saya banggakan adalah banyak anak-anak muda, khususnya anak muda-mudi yang mereka banyak melakukan advokasi ataupun membantu perempuan-perempuan yang lain, apakah secara pribadi maupun secara berkelompok. Dan ini memberikan ruang bagi yang lain untuk belajar. Saya pikir sekarang anak-anak muda sekarang lebih bergerilya untuk membantu yang lain. Jadi ada dari pemerintah dan juga dari pemuda. Jadi saya pikir kedua-duanya ini memang membutuhkan lebih bekerja lebih keras lagi, karena setiap tahun yang lulus kuliah itu bertambah banyak dan membutuhkan lebih tenaga dan pikiran untuk mempersiapkan ruang-ruang bagi mereka. Oke, jadi Anda melihat pemerintah saat ini sudah bekerja lebih baik lagi, lebih keras lagi terkait dengan baik itu memberdayakan perempuan maupun menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka begitu ya. Baik, kedepannya apa aja nih yang kemudian menjadi tujuan besar, rencana besar yang akan dilakukan oleh perempuan di Makassar ini, dan bagaimana ketika teman-teman yang memiliki jiwa yang sama, pemikiran yang sama dengan teman-teman yang ada di perempuan di Makassar, apakah mereka juga bisa bernaung atau masuk ke dalam perempuan di Makassar ini? Ya, baik. Jadi untuk kegiatan kedepannya kami adalah kami akan membuat seperti wadah di mana kita akan mengumpulkan perempuan-perempuan yang betul-betul ingin membutuhkan support dan yang betul-betul lagi membutuhkan support, apakah dari segi entrepreneurship, apakah dari segi pendidikan. Jadi nanti akan ada seperti kelas-kelas yang kita rencanakan akan buat, dan di kelas-kelas ini kita akan gali apa sih kelemahan dari mereka, apa kekuatan dari mereka, dan kita akan berusaha mencarikan link-link yang bisa mensupport mereka, dan akhirnya mereka nantinya juga yang akan menjadi seperti sendiri, mereka juga nanti akan menjadi kaki-kaki tangan, maksudnya seperti perwakilan kami misalnya di masyarakat yang bisa membantu perempuan yang lain. Jadi sifatnya empower women, dan women yang kami empower itu akan empower women lagi. Oke, baik. Sekarang terakhir Anda bisa menyampaikan apa pesan terhadap kaum perempuan dan harapannya terhadap kaum perempuan yang ada di Makassar khususnya. Oke, jadi yang ingin saya katakan adalah mari berkolaborasi, karena ketika kita bekerja sendiri-sendiri itu akan menghasilkan sesuatu tapi mungkin kecil, tetapi ketika kita berkolaborasi dan bekerja bersama-sama, sesuatu yang ajaib, miracle itu akan terjadi. Terima kasih. Oke, baik. Sendiri akan merasa rapuh, bersama-sama akan merasa kuat begitu ya. Work alone just little things that we do and then work together. Oke, di mana teman-teman nih bisa melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tim perempuan di Makassar? Oh ya, jadi kami bisa dibuka di Instagramnya Perempuan di Makassar, dan pekan ini akan ada nanti sharing secara online, itu hari Sabtu biasanya jam 7 sampai jam 8. Sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Oke, jadi dilakukan secara online ya. Iya, jadi perempuan di rumah bisa sambil menjaga anak terus secara online gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi nama Instagramnya Perempuan di Makassar. Anda bisa melihat di sana dan ikut berpartisipasi dalam diskusi-diskusi secara online begitu ya. Terima kasih. Ode Surya Dharma, sukses untuk gerakan tim perempuan di Makassar. Terima kasih. Baik saudara, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Sapa Sulsel untuk hari ini. Saya Hendra Bakti, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Semoga sukses untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.